Shalom Godly Family. Kiranya hati kita dipenuhi dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat-Nya. Dengan satu iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Biarlah jiwa kita rindu akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Oh, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau Segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Dengan memandang kasih setia Tuhan, mari tenangkan hati kita untuk datang di hadapan-Nya. Yang dikasih
Tuhan. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, serta dengarkanlah panggilan ibadahnya pada pagi ini. Siapakah yang mempunyai hikmat? Biarlah ia pegang pada semua dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ibadah kita akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara dan beserta saudara juga. Amin. Saudaraku, kita ada saat ini. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada hentinya diberikan pada setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, betapa besarnya kasih Allah kepada kita.
kita orang-orang yang berdosa mendapatkan satu penebusan yang begitu luar biasa. Dan betapa mahal darahnya yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Inilah bukti kasihnya kepada kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar oh kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Untuk menebus hidupku. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita menghadap hadirat-Nya. Kita datang untuk mohon ampun kepada-Nya atas segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami menyadari begitu banyak kesalahan yang kami perbuat. Namun seringkali kami orang yang keras kepala, ya Tuhan. Kami tidak datang kepadamu untuk memohon ampun. Oleh karena kesombongan-kesombongan kami merasa mampu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kami. Ampuni kami, karena kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, kami menyadari betapa lemahnya hidup kami. Tanpa Engkau ada di dalam hidup kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan hancurkan segala kesombongan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup berserah penuh kepadamu, ya Tuhan.
Biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau curahkan bagi kami semua. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui segala dosa kami, segala kelemahan kami. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam setiap hidup kami, menolong kami, memberi kekuatan dalam menghadapi apapun. Biarlah Tuhan menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Anugerah keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan satu mujizat yang besar, yang luar biasa yang kita alami di dalam hidup kita. Patutkah kita bermegah atas diri kita? Mari saudaraku, kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari saudaraku, kiranya Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita, karena kasih-Nya yang sudah dicurahkan. Yesus lebih dari semua, Lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Oh, tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus, oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung nafsu sengsara, Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Oh, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Mari tiap hari kita puji nama-Nya.
Tiap hari kita sujud padanya. Tiap hari aku puji namanya. Oh, tiap hari ku sujud padanya. Tiap hari aku dikuatkannya. Tiap hari nyatakan kuasanya. Dia adalah kasih. Dia adalah kasih yang lebih suci. Oh, tiada kasih lebih sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya, kasih yang sudah diberikan kepada kita sungguh luar biasa. Jangan mengandalkan kekuatan kita, saudaraku. Dengan rendah hati kita mengaku, ya Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan-Mu. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Godly family yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu.
memohon belas kasihan dan pengampunan atas diri kami yang seringkali melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa sebagai manusia kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami lebih menyukai memberontak terhadap Tuhan daripada taat kepada perintah Tuhan. Kami lebih suka mencintai diri kami sendiri dan dunia ini daripada mencintai Tuhan. Karena itu tolong ya Tuhan sebagai umat-Mu, umat pilihan dan umat tebusan-Mu. Kami diingatkan diri kami kembali sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan telah persiapkan di tengah dunia ini. Sebagai terang dan garam, sebagai pelita yang boleh memancarkan terang kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu menebus kami dan mau memakai kami dengan segala keterbatasan kami menjadi alat saluran berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami pada pagi ini sebelum kami membuka kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Engkau tahu ya Tuhan bahwa di dalam masa-masa yang kami jalani saat ini, kami dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, di mana pandemi yang melanda di sekeliling kami semakin hebat. Ajar kami ya Tuhan, di tengah situasi seperti ini kami bergantung sepenuhnya kepada kekuatan tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini juga ya Tuhan, di dalam segala kekhawatiran kami serahkan di kaki salib-Mu. Supaya kami boleh membawa hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan Engkau memberkati kami, meneguhkan iman kami melalui pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan berita firman ini. Kami mengucap syukur dan kami menyambut firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Godly Family yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang di dalam pergumulan saya belakangan ini, khususnya pandemi yang semakin melonjak dengan begitu signifikan ini. Saya mencoba untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini dan saya percaya firman Tuhan ini juga akan memberkati Bapak Ibu sekalian, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Dan kita boleh hidup bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah yang kita imani sebagai Juru Selamat kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk setiap kita. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun hal itu memang tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku.
Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, serta melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Belakangan ini, bukankah kita diresahkan dengan banyaknya berita yang kita terima mengenai peningkatan penderita COVID yang terjadi di sekitar kita. Dan saya merasakan bagian ini juga ketika gereja di mana saya melayani di tempat ini, jemaat satu persatu juga mulai tumbang, mulai terpapar. Dan tidak sedikit mereka terus menginformasikan itu kepada komunitas di gereja yang ada. Nah, saudara, banyak orang mulai mengalami ketakutan, bukan? Banyak orang mengalami kekhawatiran di dalam melewati masa-masa, di masa yang sulit ini. Dan tidak sedikit dari mereka menjalani kehidupan dengan mengandalkan diri mereka dan mengandalkan apa yang mereka miliki. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan umat pilihan Tuhan? Apakah kita juga akan menjalani kehidupan yang sama dengan mereka? Yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran dan mengandalkan apa yang mereka miliki. Atau kita punya opsi yang lain. Opsi untuk menjalani sebuah kehidupan di dalam perspektif Allah. Dan menjalani hidup dengan sebuah pengakuan bahwa anugerah Allah menopang kehidupan kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya rasa itulah pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus bagi kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Supaya kita bisa melewati kehidupan ini dengan memandang bahwa semuanya itu hanya karena anugerahnya. Nah, saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi mengisahkan tentang pergumulan kehidupan yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Hal pertama yang akan coba kita pikirkan adalah anugerah Allah itu senantiasa menopang kehidupan umat pilihan yang ada. Anugerah Allah akan senantiasa menopang hidup umat pilihannya. Saya akan membacakan ayat yang ke-7 buat kita sekalian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan satu surat yang berisi tentang pembelaan dirinya sebagai rasul yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Kristus. Dia melakukan pembelaan kerasulannya. Karena ada banyak orang yang mulai meragukan akan kerasulannya. Dan itu disebarkan oleh para guru-guru palsu yang hadir di jemaat di Korintus setelah Paulus mendirikan jemaat ini. Paulus dianggap tidak pantas disebut sebagai Rasul Kristus. Paulus dianggap terlalu lemah. Dan hanya berani melalui surat yang dia tulis. Sekalipun suratnya itu berbicara keras, tetapi sikapnya terlalu lunak ketika berhadapan muka. Dan itulah yang kemudian oleh guru-guru palsu dipakai sebagai sebuah celah untuk meragukan kerasulan daripada Paulus. Dan sebaliknya, guru-guru palsu ini tidak hanya kemudian menebarkan berita-berita hoax tentang kerasulan Paulus ini. Melainkan di sisi lain guru-guru ini juga berusaha meyakinkan jemaat Tuhan di Korintus ini dengan berbagai cara. Lewat penyampaian firman Tuhan, lewat cara mereka memimpin, dan juga menonjolkan diri dengan segudang kelebihan spiritualitas yang dia miliki melalui penglihatan dan wahyu yang dia terima dari Allah. Dengan demikian guru-guru palsu ini menyampaikan sebuah pesan bahwa mereka layak lebih dipercaya sebagai hamba Tuhan daripada Rasul Paulus. Nah saudara, inilah yang menjadi tantangan daripada kehidupan Paulus ketika dia melayani jemaat di Korintus ini. Lalu bagaimana sikap Paulus ini? Kalau kita membaca ayat yang ke-12, pasal ke-12 ayat yang pertama itu. Di sana ada satu kalimat pendek yang mungkin membuat kita berpikir sejenak dan memiliki pemikiran negatif terhadap Paulus. Di sana dikatakan bahwa aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Saudara, Paulus tahu tidak ada faedahnya bermegah menonjolkan diri sendiri. Tetapi untuk melakukan pembelaan kerasulannya, saya rasa Paulus perlu menyatakan siapa dirinya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia tahu bahwa bermegah itu merupakan suatu kebodohan. Tidak ada gunanya sama sekali. Namun demi pembelaan itulah Paulus melakukannya. Tetapi di dalam bagian pembelaan ini ada yang menarik untuk kita perhatikan. Paulus tidak menunjukkan segudang prestasinya yang hebat dalam melayani. Walaupun kita tahu bahwa di dalam perjalanan misi Paulus, dia banyak mendirikan jemaat-jemaat di mana dia singgah di sana. Paulus juga pribadi pelayan Tuhan yang tidak pantang mundur di dalam segala keadaan yang dia alami. Kesukaran, kesulitan yang di dalam pelayanannya harus menghadapi orang-orang di luar bangsa Yahudi, tetapi juga orang-orang dari golongan bangsa Yahudi itu sendiri. Saudara, Paulus perlu menceritakan sejenak pembelaan atas kerasulannya ini. Dan yang menarik bahwa ketika dia menceritakan pernyataannya, dia berbicara 14 tahun yang lalu. Nah saudara, satu hal yang menarik bagian ini.
Karena ternyata Paulus itu menyimpan pernyataan yang datangnya dari Allah. Untuk diuji di dalam kehidupan pelayanannya. Satu waktu yang cukup lama. Untuk menyimpan sebuah peristiwa spiritual yang luar biasa. Dan itu tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk jemaat yang didirikannya. Saudara, saya yakin ada desakan daripada diri Paulus untuk menceritakan bagian itu. Tetapi sekaligus ada dorongan yang menahan akan pernyataan-pernyataan itu supaya tidak keluar dari mulutnya. Dan itu yang dilakukan Paulus, bukan? Paulus mau jemaat menilai dirinya sebagai hamba Tuhan yang patut diperhitungkan dengan melihat dan mendengar apa yang dia kerjakan. Bukan dari pernyataan-pernyataan spektakuler, pengalaman spiritual yang tidak dapat dibuktikan. Walaupun dia bisa menyatakan hal itu. Saudara, saya yakin Paulus bangga mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin tidak ada rasul-rasul pun yang bisa juga menandingi pengalaman spiritual Paulus ini. Tetapi sekali lagi Paulus menahan kebanggaannya itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, di sana justru Paulus menambahkan akan kelemahan yang ada di dalam dirinya sesaat setelah pernyataan Allah itu dia terima. Pernyataan yang luar biasa itu dibarengi dengan Tuhan juga memberikan sebuah duri di dalam daging, dalam diri Paulus itu. Saudara, kata duri itu diartikan di dalam bahasa aslinya itu pasak. Sesuatu yang ditancapkan begitu dalam di dalam diri Paulus secara sengaja oleh Tuhan. Kelihatannya memang Tuhan begitu jahat, bukan? Dia menancapkan duri di dalam daging Paulus. Satu pasak yang masuk di dalam dirinya dengan begitu dalam. Dan duri itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh berbagai penafsir itu sebagai kelemahan dalam diri Paulus. Entah itu gangguan mata, entah itu serangan migrain yang sering kali terjadi di dalam dirinya, ataupun kesukaran di dalam berbicara. Paulus itu orangnya gagap. Maka dia lebih suka menulis. Dan tulisannya begitu tajam. Penafsir juga mengartikan ini adalah gangguan daripada emosi Paulus. Di dalam pelayanan yang begitu luar biasa itu ada tekanan depresi yang tidak terkatakan dalam diri Paulus. Dan sebagian juga menafsirkan berbicara soal moralitas karakter Paulus. Tetapi apapun hal itu disebut, diartikan, saudara. Saya rasa semuanya sama. Yaitu sesuatu yang mengganggu pelayanan Paulus. Dan Paulus menyebut itu sebagai utusan iblis yang berpotensi menjatuhkan dirinya. Saudara, saya rasa ini yang kemudian ditekankan Paulus di dalam pernyataan itu. Bukan kehebatannya. Bukan pengalaman yang luar biasa dia dapatkan. Tetapi justru kelemahan-kelemahan yang dia ungkapkan di dalam dirinya. Saya rasa kata duri itu menjadi daerah rawan dalam diri Paulus. Yang bisa membuatnya jatuh setiap saat. Maka tidak heran Paulus di sana sebagai seorang hamba Tuhan dia berdoa sampai 3 kali.
Angka 3 menunjukkan sebuah kesempurnaan, menunjukkan bahwa dia berulang-ulang melakukan atau memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencabut duri itu di dalam dirinya. Tetapi jawaban Tuhan luar biasa kita dapatkan di sana. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Saudara, saya rasa jawaban ini yang pasti tidak diinginkan Tuhan. Pasti tidak diinginkan Paulus, maksud saya. Paulus ingin jawaban bahwa Tuhan mencabut duri itu dan dia bisa melayani. Lebih heran lagi. Itu mungkin bayangan dalam diri Paulus. Tetapi justru Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Dan mengatakan, cukuplah anugerahku, kasih karuniaku padamu. Saudara, Allah memberinya anugerah yang cukup untuk mengatasi kelemahan yang ditancapkan di dalam diri Paulus itu. Allah tahu bahwa daerah rawan itu perlu ditopang dengan anugerah yang memadai di dalam diri seorang hambanya. Nah, saya rindu setiap jemaat Tuhan memahami bagian ini. Saya percaya bahwa setiap umat Tuhan, umat yang mengalami anugerah Tuhan, itu memang juga tidak lepas daripada pergumulan-pergumulan yang dialami setiap hari. Saya yakin bahwa iman kita cukup untuk mengklaim bahwa Tuhan itu Allah kita. Dia Allah yang peduli dengan kita, Allah yang menjaga kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Allah yang diimani, yang menangkapnya sebagai hambanya dan menjadikannya seorang hamba yang melayani Dia yang sudah menebus hidupnya. Saudara, kelemahan bisa dalam bentuk apapun itu di dalam kehidupan umat Tuhan saat ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahan yang kita miliki, kita punyai, kita perlu memandang bahwa di sana sebagai umat pilihan Tuhan, anugerahnya itu lebih daripada cukup. Saudara, ini yang dialami oleh Paulus di dalam bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua, di sana anugerah Allah akan bekerja secara sempurna justru di dalam kelemahan hidup umatnya. Anugerah Allah ini akan bekerja dengan sempurna di dalam kelemahan hidup umatnya, yaitu Paulus di dalam bagian ini. Ayat 9 dikatakan di sana, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Saudara, di dalam bagian pertama ketika Paulus berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doanya. Mungkin dipahami oleh orang-orang sekitarnya bahwa Paulus kurang iman. Ada persoalan kerohanian di dalam diri Paulus sehingga doanya tidak dijawab. Mungkin orang meragukan sekali lagi pribadi Paulus ini. Saudara, pelayanan Paulus adalah pelayanan yang sangat luar biasa menurut saya. Bahkan salah satunya yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Sapu tangannya aja itu bisa menyembuhkan orang.
Mungkin kalau ada saat ini pasti akan dikejar oleh orang-orang ya. Akan dicari, ini sapu tangannya yang seperti ini. Luar biasa ya. Tetapi toh pribadi seperti Paulus yang beriman, yang memiliki kuasa yang dititipkan oleh Tuhan itu. Herannya Tuhan tidak mengabulkan doanya untuk kepentingannya sendiri. Dan di sana Paulus mulai di dalam pemikirannya terhadap duri itu, dia mulai ubah. Dia coba lihat dari perspektif Allah. Kenapa? Karena dia juga menyadari bahwa duri itu memang harus tepat dia miliki. Di dalam ayat yang ke-7 dari bagian firman Tuhan itu disebutkan di sana, sebetulnya Paulus itu punya potensi untuk sombong. Dan dia menyebutkan sendiri supaya aku tidak meninggikan diri. Dan jauh sebelum Paulus meninggikan diri itu, Tuhan tahu apa yang akan dikerjakan dalam diri umatnya ini. Saudara, Paulus berpotensi jatuh di dalam kesombongan rohani dalam pelayanannya. Kalau kita amati berapa banyak prestasi yang dia miliki yang bisa dia banggakan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Paulus adalah perintis daripada gereja Tuhan di Asia Kecil, Makedonia dan sekitarnya. Pelayanannya yang pantang menyerah itu patut diacungi jempol. Paulus juga mengalami pengalaman spiritual yang tadi kita baca. Dia diangkat Tuhan pada tingkat ketiga. Dibawa ke Firdaus. Saya rasa tidak salah ketika Tuhan menancapkan pasak di dalam diri Paulus. Pasak yang bukan untuk menjatuhkannya, tetapi pasak yang dipakai untuk menopangnya supaya tidak jatuh di dalam pelayanan. Keseimbangan yang Tuhan berikan di dalam diri Paulus ketika dia melayani sedemikian hebat dan luar biasa, sehingga namanya terdengar dengan luar biasa. Namun di sana Paulus menyadari dia adalah pribadi yang lemah. Dan di dalam pribadi yang lemah itulah kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Menarik ketika jawaban Tuhan ditulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan padaku. Saudara, bagian ini kenapa menjadi menarik? Karena memang ditulis di dalam bentuk perfect gitu ya. Bentuk perfect ini adalah satu bentuk yang menyatakan bahwa kejadian itu sudah terjadi di masa lampau. Dan bukankah di sana Paulus mengatakan kapan kejadiannya itu? 14 tahun yang lalu. Satu kejadian masa lampau yang sudah berlalu ketika Paulus juga berhenti berdoa dan memohon Tuhan cabut pasak itu. Tetapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Jawaban itulah yang terus menggema di dalam pelayanan Paulus selama 14 tahun. Di mana setiap kali duri itu terasa, dia mendengar suara yang melegakan, kasih karuniaku cukup bagi kamu. Dan dia terus melangkah melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya jawaban doa itulah yang menjadi sumber kekuatan yang berlimpah-limpah. Yang begitu besar di dalam pelayanan Paulus ketika menghadapi berbagai tantangan. Di saat iblis berusaha menjatuhkan, anugerah Tuhan itu hadir di sana. Di saat iblis ini mulai mengganggu daripada pelayanannya, kuasa Allah itu pun mulai meneguhkannya. Kasih karunia dan anugerah Allah ini memampukan Paulus, bahkan setiap orang percaya yang menjadi umat pilihannya hari ini.
Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin menutup bagian ini dengan konteks kita di dalam masa-masa yang sulit ini. Di masa pandemi ini. Sebagai umat pilihan Tuhan kita perlu menyadari bahwa kita adalah pribadi yang lemah. Yang penuh dengan kekurangan. Kita rentan jatuh di dalam berbagai pergumulan di tengah dunia ini. Apapun bentuknya itu. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan ini, kita perlu sepenuhnya bergantung kepada anugerah Allah itu. Anugerah Allah yang sudah Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dan sebagai para pelayan Tuhan tentunya kita bersyukur karena Tuhan mau memakai kita dengan segala kelemahan. Dan melalui kelemahan itulah justru kuasa Allah itu semakin nyata terlihat bagi dunia ini. Nah di dalam konteks bergereja kita diingatkan bukan? Bahwa gereja adalah kumpulan komunitas daripada orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi jangan salah, umat tebusan itu pun masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Dan dia adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi komunitas ini mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan anugerahnya bagi orang yang belum percaya. Saudara, bukankah pandemi ini menjadi satu ladang yang Tuhan bukakan kepada setiap kita? Tuhan rindu memakai kita menjadi berkat bagi sesama dengan bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah. Kalau hari ini gereja itu masih tetap berdiri, saya rasa itu bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi anugerah Allah itulah yang menopang. Dan saya percaya gereja ini pun adalah gereja yang ditopang oleh anugerah Allah di dalam masa pandemi itu. Nah karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh berbagian di dalam menjadi saluran berkat Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Dengan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah dan kita menyadari siapa kita yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan anugerahnya itu. Saudara, mari kita menyimpan kembali kalimat yang ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagi gereja ini. Cukuplah kasih karuniaku bagi keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Dan biarlah ketika hidup kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan itu. Apa yang tidak kita berikan untuk kemuliaannya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Meneguhkan kita. Menjalani pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Tetap bergantunglah kepada anugerah Allah. Dan kerjakan bagian kita. Sebagai saluran kasih yang Tuhan kehendaki. Agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Jikalau pada pagi hari ini sekali lagi kebenaran firman-Mu berhenti disampaikan. Tetapi gaung daripada kebenaran firman-Mu ini boleh senantiasa mengingatkan kami. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dianugerahi oleh Tuhan. Kehidupan kami ditopang oleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Sehingga setiap pergumulan, persoalan hidup yang terjadi. Bahkan kalau kami melihat pada masa-masa yang sulit ini, negara, bangsa kami Indonesia, bahkan kota kami ini, Tuhan izinkan untuk mengalami pandemi COVID. Itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi Tuhan mau
memakai situasi ini untuk mengingatkan kami betapa kami rentan di dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah dunia ini. Supaya setiap kami boleh memandang kepada Tuhan, boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang sumber anugerah itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan layakkan kami sekali lagi untuk menyambut semeja bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, kembali kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita juga akan berdoa untuk 1-2 pokok doa pada pagi hari ini. Saya akan memimpin. Silakan Bapak Ibu sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, membawa pergumulan doa kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini, di mana pandemi juga mulai merebak dengan begitu tajamnya ya Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi korban, mereka terpapar yang mengakibatkan kurangnya tenaga medis yang melayani, rumah-rumah sakit penuh, dan kebutuhan obat-obatan juga mulai berkurang dan minim. Karena itu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu boleh mengubah kondisi yang mengkhawatirkan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami rindu ya Tuhan bahwa di dalam setiap keadaan yang Kau izinkan ini, ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Tetapi kami rindu juga ya Tuhan, bahwa Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati semuanya ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Beberapa orang diantaranya mulai terpapar. Mereka saat ini melakukan isolasi mandiri. Dan mereka juga tidak sedikit yang mengalami kekhawatiran akan hari esok yang mereka akan jalani. Biarlah kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan jemaat-Mu satu persatu. Dan Tuhan meneguhkan iman mereka, memberikan penghiburan, bahwa sekali lagi Tuhan tidak meninggalkan mereka di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehadiran daripada rekan-rekan jemaat-Mu di tempat ini sebagai saudara seiman yang saling menopang, mendukung, mendoakan setiap mereka. Sebagai satu keluarga besar, Kartini Family yang ada, biarlah mereka juga boleh terus memberikan perhatian, memberikan dukungan moral dan spiritual.
Dan itu biarlah boleh melegakan pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang terpapar ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau juga menolong kota ini. Bahkan Engkau menolong negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali semeja bersama dengan Tuhan. Menikmati perjamuan kudus yang Tuhan adakan, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengambil roti dan cawan yang disediakan oleh gereja. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah baptis dan sidi dewasa, dan yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menerima roti dan anggur. Karena tanpa diri yang siap, kita akan mendatangkan murka daripada Tuhan. Nah, saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh menikmati roti dan anggur ini. Biarlah tatkala kami semeja bersama dengan Tuhan, ingatan kami boleh dibawa pada karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah tuntas menebus dosa kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami pribadi yang berdosa ini. Agar tatkala kami semeja dengan Tuhan sekali lagi, tidak mendatangkan hukuman atas diri kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk waktu di mana kami boleh duduk semeja bersama dengan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi kita sebagai pelayan Tuhan adalah suatu anugerah dari Allah yang begitu mulia, yang merupakan suatu kesempatan yang begitu berharga bagi kita, umat pilihannya. Jangan sia-siakan saudaraku. Selama ada kesempatan dan ketika masih kuat, mari kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saat ini mari kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Segalanya yang ku miliki, Semuanya daripada Tuhan. semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya Segalanya Yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Kami merasa mampu dengan kepandaian, kepintaran kami, kebisaan kami. Sehingga seringkali kami jatuh ya Tuhan. Oleh karena kami tidak mengandalkan Tuhan, kami bersyukur kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami masing-masing. Yang Tuhan sudah memperlengkapi kami sebagai pelayan-Mu. Tolonglah kami tidak memegahkan diri ya Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan hati kami untuk boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidup kami ini, kami tidak sia-siakan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Kami tahu segala yang kami miliki hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terima persembahan kami. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa
pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam dunia dengan damai, dan jalanilah kehidupan ini dengan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia anugerah Tuhan itu. Sehingga hidupmu boleh dipakai secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena kuasanya akan nyata, menyertai dan memakai engkau di dalam segala kelemahan. Dan kini terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pada saat ini saya mengundang untuk Saudari Nora bisa maju ke depan dan bisa menghadap ke jemaat. Saudara, saya memberitahukan bahwa pelayanan Saudari Nora yang menjalani masa praktek selama 1 tahun di gereja kita yang diutus dari STT Alitea Lawang telah berakhir sejak 30 Juni yang lalu. Dan kita bersyukur Nora boleh menyelesaikan masa prakteknya dengan baik dan menunggu wisuda. Dan beliau juga menggumuli pelayanan di tempat ini sehingga mulai 1 Juli ini beliau boleh memasuki masa orientasi di gereja kita dan menggumulkan pelayanan di tempat ini. Karena itu mohon dukungan daripada Bapak Ibu sekalian untuk terus mendoakan pelayanan Saudari Nora. Saya akan mendoakan Saudari Nora dan silakan Bapak Ibu sekalian juga mengaminkannya di rumah masing-masing. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu yang sudah memimpin Saudari Nora melayani di tempat ini sebagai mahasiswa praktek 1 tahun. Dan boleh mengakhiri masa praktek itu dengan baik. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan di dalam pergumulan pelayanannya. Tuhan mengutusnya kembali di tempat ini. Menggumuli pelayanan di tempat ini mulai 1 Juli ini. Karena itu Tuhan terus kuatkan, teguhkan imannya. Dan jadikan hamba-Mu ini sebagai pelayan Tuhan yang boleh memberkati jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan kehadirannya boleh memberikan warna di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami sambut kehadirannya menjadi satu bagian keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Nora, silahkan. Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya silahkan Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikan warta PDF masing-masing di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan kita bertemu lagi minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita.